Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Athena Zaitun Amirul Mujahidin dari kelas 11 DJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 Mikrotik MCCNA Preparation, yaitu Mikrotik Akses. Nah, pada bab 5 ini terdapat 9 materi. Bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mikrotik bisa diakses ketika kita menjalankan router OS atau router board. Di sini kita menggunakan real device atau yang non-real device, yaitu yang kita bisa install di PC. Jadi, aplikasi apa sih yang menjembatani agar mikrotik yang tercolok pada PC kita itu bisa diakses? Nah, ini tuh kita bisa mengaksesnya menggunakan aplikasi. Cara mengaksesnya itu menggunakan keyboard, serial console, SSH, Winbox, FTP, dan lain-lainnya. Bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Nah, contohnya itu seperti orang yang sedang memasang atau menanamkan mikrotik pada PC-nya atau pada komputernya menggunakan mikrotik router OS, maka itu bisa diakses menggunakan keyboard. Kita bisa menggunakan yang mode CLI atau yang mode teks, tapi kebanyakan saat ini kita menggunakan Winbox untuk mengakses mikrotiknya. Nah, untuk menginstalnya kita bisa ke Firefox. Lalu di sini kita ketikkan install Winbox, lalu kita enter. Lalu kita bisa klik yang ini. Setelah itu kita scroll dan kita bisa klik yang Windows 64 bit. Lalu ini akan otomatis terdownload ya teman-teman. Saya sudah mendownloadnya. Pada Winbox pada awal pertama kali itu masuknya bisa klik MAC address, lalu kita klik yang connect. Setelah itu kita bisa pasang IP address sehingga nantinya kita bisa masuk menggunakan IP address, sehingga kita masuknya tidak perlu menggunakan MAC address. Kemudian ketika berhasil pertama kali kita akses mikrotik, maka akan ada informasi router OS default configuration. Itu kita bisa remove saja, jadi kita melakukan konfigurasi di mikrotiknya itu secara kosongan atau yang masih kosong. Selain menggunakan Winbox, di sini juga bisa menggunakan FTP. Fungsinya itu untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga kita menggunakan API. Nah, API itu biasanya digunakan untuk network programming. Setelah itu kita bisa menggunakan QuickSet dan juga web yang berbasiskan HTTP. Jadi nantinya kalian mengakses itu di web browser. Kemudian ada juga mikrotik tip app. Jadi ini itu jika kalian ingin mengecek mikrotik interface-nya dan bandwidth-nya itu berapa secara real time, kita tidak perlu khawatir jika kita tidak memiliki real device, karena nantinya kita bakalan menggunakan lab virtual environment. Nantinya kita akan menggunakan lab virtual, yaitu Pinet Lab seperti ini ya teman-teman. Jadi jika di Cisco kan kita menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, kalau semisal di mikrotik itu kita bisa menggunakan Pinet Lab. Masuk ke materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara akses router board dengan Winbox. Nah, teman-teman, untuk mengakses mikrotik itu kita perlu perangkat mikrotiknya. Kemudian kita colokkan ke port yang sudah ada pada laptop. Tapi kalau misal kita belum mempunyai perangkat aslinya, kita nanti akan menggunakan perangkat virtual untuk mengaksesnya. Kita menggunakan yang namanya Winbox. Jadi Winbox itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat pada gambar ini perangkat router board atau perangkat aslinya dia dicolokkan ke laptop atau device kita. Jadi laptop ini akan terhubung ke mikrotiknya. Lalu kita bisa menghubungkannya dengan port Ether 2. Jika kalian ingin menggunakan port lain atau port 3, 4, dan 5, itu bisa ya teman-teman, asalkan jangan ke port yang pertama, karena yang pertama itu ada firewall-nya. Nah, jika kalian di laptopnya itu tidak ada portnya, kalian bisa menggunakan adapter. Untuk melihat apakah laptop itu sudah tercolok dengan benar dengan mikrotiknya, kalian bisa aktifkan tombol powernya di perangkat asli mikrotiknya. Nah, jika lampu-lampu yang ada di mikrotiknya menyala, maka itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, mari kita langsung praktik saja ya teman-teman. Di sini saya akan sedikit membahas tentang Pinet, yaitu lab environment yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kali ini. Jika kalian ingin belajar mikrotik tapi tidak punya perangkat mikrotik aslinya, kita bisa menggunakan lab environment. Salah satunya itu adalah Pinet Lab. Jadi Pinet Lab itu merupakan multi platform seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan pergi ke Firefox. Di sini kita bisa ketikkan mikrotik.com, lalu kita pergi ke software. Lalu di sini kita bisa pergi ke bagian cloud hosted router. Lalu di sini kita akan menginstalnya yang ini, kita bisa klik yang ini, maka otomatis akan langsung terinstall ya teman-teman. Di sini saya sudah menginstalnya.
Nah, setelah itu kita perlu mengimpor dari file CHR-nya. Untuk mengimpornya itu kita bisa memerlukan aplikasi yang namanya WinSCP. Nah, kita ketikkan install WinSCP, lalu kita scroll ke bawah, lalu bisa langsung diklik saja, maka akan otomatis terdownload. Setelah menyiapkan file WinSCP-nya, kita perlu menyiapkan untuk file pinetnya. Kemudian kita akan menggunakan aplikasi VMware atau kalian bisa menggunakan VirtualBox. Nah, kalian pada browser ini bisa kita ketikkan download PinetLab, lalu kita klik, lalu kita scroll ke bawah, dan kita akan install yang paling atas. Nah, jika sudah, kita bisa langsung ke filenya, lalu kita klik file PinetLab-nya. Nah, lalu di sini saya menggunakan VMware. Kita bisa beri nama Pinet Aze. Setelah itu kita bisa import. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kita bisa langsung jalankan saja. Nah, di sini kita bisa langsung login menggunakan root. Lalu kita enter. Nah, untuk passwordnya kita bisa menggunakan pinet. Lalu kita enter. Nah, jika VM-nya sudah, saya akan membuka WinSCP-nya. Di sini sudah saya buka. Lalu kita akan meremote. Di sini untuk file protokolnya pilih yang SCP. Setelah itu untuk hostname-nya kita bisa menuliskan IP address dari yang pinet tadi. Nah, untuk portnya saya menggunakan yang default dari WinSCP-nya. Lalu untuk username-nya saya menggunakan root. Lalu untuk passwordnya, misal belum dikonfigurasi itu password defaultnya itu pinet ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung tuliskan pinet saja. Kemudian kita bisa klik yang login. Lalu kita bisa klik accept. Kemudian kita bisa mengupload file CHR-nya. Untuk menguploadnya itu kita bisa ke bagian yang kuning ini. Setelah itu ke yang ini, lalu kita ketikkan mikrotik 6.48. Jika sudah, kita akan pergi ke sini. Kita cari dokumen mana yang terdapat file CHR-nya. Kemudian kita klik kanan, lalu upload. Jika sudah terupload, maka akan otomatis ada pada di sini ya teman-teman. Di sini dari yang filenya namanya CHR, kita bisa klik kanan, lalu kita rename. Di sini saya merenamenya menggunakan hda.kicau2. Jika sudah, kita enter. Setelah sudah menguploadnya, kita bisa kembali lagi ke VMware. Di sini kita jalankan perintah /opt unetlab /wrapper /unl/wrapper minup fix permission, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ke Firefox. Di sini kita bisa ketikkan IP yang tadi pada VMware. Nah, setelah kita mengetikkan IP tadi akan muncul login seperti ini ya teman-teman. Kita bisa login saja. Lalu di sini saya akan membuat lab baru. Di sini kita bisa klik yang add new lab. Di sini saya akan menamainya belajar mikrotik dasar. Jika sudah, kita bisa add saja. Di sini saya akan coba membuat yang baru ya teman-teman. Kita bisa klik kanan. Saya pilihnya yang mikrotik router OS. Lalu kita scroll, kita cari yang kamu option. Kita bisa hapus semua. Jika sudah, kita bisa save. Kita klik kanan. Setelah itu pada name atau prefix-nya kita bisa ganti menjadi ISP. Lalu pada type-nya kita ganti menjadi manajemen cloud. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita hubungkan kabel yang pada mikrotik ini ke ISP-nya. Nah, kita bisa langsung nyalakan mikrotiknya. Jadi, maksud yang kita memilih manajemen cloud-nya itu nanti kita akan mendapatkan IP privat yang 192. Kalau kita memilih yang manajemen cloud, jika sudah kita akan membuka terminalnya. Di sini kita bisa klik yang di samping ini. Nah, jika sudah, kita bisa login dengan menggunakan nama admin.
Setelah itu kita bisa enter. Lalu kita enter saja tanpa memasukkan passwordnya. Di sini kita disuruh memasukkan password baru. Di sini kita bisa skip dengan klik Ctrl+C. Jika sudah, kita bisa login. Kali ini kita akan login menggunakan IP address. Kita bisa mengecek IP address-nya untuk kita remote di Winbox-nya. Kita besarkan dulu ya teman-teman. Karena jika tidak dibesarkan, kemungkinan IP-nya nanti tidak akan terlihat. Kita bisa masukkan perintah /IP address spasi print. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada IP address-nya. Di sini langsung saja kita buka Winbox-nya. Nah, pada kolom connect to ini kita bisa masukkan IP yang tadi ya teman-teman. Selanjutnya untuk passwordnya ini kita kosongkan dulu ya teman-teman. Langsung saja kita klik yang connect. Nah, di sini kita bisa login menggunakan IP-nya ya teman-teman. Nah, lanjut untuk materi selanjutnya itu mengakses router board with Webfig. Di Webfig ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan versi yang sama dengan Winbox. Kita akan masuk ke Winbox terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa klik kanan pada bagian IP lalu address. Nah, di sini sudah ada IP kita ya teman-teman, yang nantinya kita akan coba menggunakan Webfig. Di sini kita bisa copy IP-nya. Jika sudah, kita bisa ke Firefox. Lalu di sini saya tempelkan IP-nya, lalu kita search. Nah, di sini tuh tampilannya mirip dengan Winbox. Ini bisa menjadi opsi lain jika kita nggak bisa meremote Mikrotik melalui Winbox. Kita akan menggunakan Webfig, yaitu fungsinya kurang lebih sama dengan Winbox. Jadi di Mikrotik itu ada menu Quickset. Jadi Quickset adalah menu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi router pada Mikrotik secara lebih cepat. Misal kalau kalian ingin setting Mikrotik kan harus mengakses berbagai menu, tetapi dengan Quickset kita bisa mengkonfigurasi Mikrotik ini hanya dalam satu tampilan saja. Tapi karena kita menggunakan Mikrotik yang virtual, kita tidak bisa menggunakan menu Quickset ini. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu Remote Access, Telnet, dan SSH. Jadi Telnet dan SSH ini merupakan metode akses Mikrotik yang bisa kita coba. Mereka itu based on terminal. Jadi kita bisa mengaksesnya menggunakan CLI atau via teks. Ini bisa dilakukan melalui SSH Telnet Console, Terminal atau Winbox, dan terminal atau Webfig. Berfungsi untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth, dan SSH jika digunakan pada aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya, atau kita bisa menggunakan terminal kita sendiri. Langsung saja kita coba yang Telnet dan SSH. Pertama kita bisa cek dulu IP address-nya. Di sini kita ketikkan IP, kemudian kita ketikkan service, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa jalankan perintah print, lalu kita enter. Nah, jadi di sini untuk Telnet itu port defaultnya itu 23 ya teman-teman. Langsung saja kita akan mencoba di terminal atau di PC atau di laptop kita. Sebelum itu kita harus menginstal dulu yang namanya Telnet client di PC kita dengan cara kita masuk ke control panel, lalu kita masuk ke programs, lalu program and future, lalu turn Windows feature on or off. Lalu kita cari yang Telnet ya teman-teman. Nah, pada Telnet client ini pastikan sudah tercentang. Kita centang dulu, setelah itu kita bisa OK. Setelah itu kita akan masuk ke command prompt dengan klik kanan, lalu run as administrator. Lalu ini kita yes. Kita perbesar ya teman-teman. Di sini ketikkan Telnet dan juga IP yang pada Mikrotik tadi. Karena kita belum mengganti portnya, kita bisa kosongkan ya teman-teman. Langsung saja kita enter. Lalu di sini saya akan login dengan admin. Lalu kita enter.
Lalu untuk passwordnya ini kita kosong ya teman-teman, kita langsung enter. Nah di sini kita tidak perlu memasukkan password baru, kita bisa ctrl+c. Nah di sini kita sudah bisa untuk meremote mikrotik menggunakan telnet. Untuk portnya kita sebenarnya bisa custom. Nah caranya itu kita bisa pergi ke Winbox, kemudian kita pergi ke menu IP, kita klik yang service. Setelah itu kita bisa klik yang telnetnya, dan di sini kita bisa ubah sesuai keinginan kita ya teman-teman. Nah selanjutnya saya akan coba untuk metode remote menggunakan SSH. Nah SSH ini saya akan menggunakan putih ya teman-teman. Pertama kita bisa masuk ke dalam aplikasi putihnya. Di sini kita bisa masukkan IP mikrotiknya. Selanjutnya ini untuk portnya kita biarkan saja 22, lalu kita bisa langsung open. Nah di sini kita bisa login menggunakan admin, lalu kita enter. Untuk passwordnya ini tidak perlu masukkan ya teman-teman, kita ctrl+c. Nah untuk meremote mikrotik menggunakan telnet dan SSH ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian tadi kan kita sudah meremote menggunakan telnet dan SSH. Saya akan membahas untuk materi yang terakhir yaitu mengenai serial console. Jadi ada cara lain untuk mengakses mikrotik kita tanpa menggunakan IP dan MAC address, yaitu menggunakan port serial console. Itu ada di router port ya teman-teman. Dengan itu kita nggak perlu khawatir kalau misal ada koneksi terputus. Ini juga bisa menjadi alternatif lain jika kita tidak bisa mengaksesnya dengan Winbox. Tetapi tidak semua mikrotik bisa diremote dengan cara ini. Hanya mikrotik yang mempunyai serial console saja yang bisa menggunakan metode ini. Hanya router kelas menengah dan kelas atas saja yang memiliki port serial console ini. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.